Terima kasih ya sayang, buat upgrade-nya. Suara Reza terdengar congkak saat ia melenggang masuk ke ruang keluarga kami. Kacamata hitam bermerek yang baru dibelinya, ia lempar begitu saja ke atas meja kopi. Ia berdiri di sana, dengan kepercayaan diri yang menyebalkan, mengenakan setelan jas yang dijahit khusus, dan sepatu kulit baru yang berkilauan. Kopernya yang tergeletak di lantai memamerkan logo-logo dari merek-merek mewah yang harganya selangit. Tiket kelas bisnis ke Eropa, hotel bintang 5. Hidup seperti ini yang selama ini aku impikan, Aisyah. Aku tak bisa menahannya lagi. Tawaku meledak begitu saja. Apa yang lucu? Hardiknya, keningnya berkerut dalam. Oh, Mas Reza, kataku sambil menggelengkan kepala perlahan. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan. Namaku Siti Aisyah, usiaku 34 tahun. Aku bekerja sebagai seorang ahli keamanan siber di sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Jakarta. Selama 7 tahun terakhir, aku menikah dengan seorang pria yang ternyata adalah perwujudan dari semua pertanda buruk, yang terbungkus rapi dalam pesona dan kata-kata manis. Reza memang selalu pandai bicara, seorang pemimpi ulung yang bisa membuat rencana paling mustahil sekalipun terdengar cemerlang. Namun, akulah yang selalu bekerja keras mewujudkan rencana-rencana itu. Aku yang mempertahankan karir yang stabil dengan gaji besar, sementara ia terus berpindah dari satu skema bisnis angin-anginan ke skema lainnya. Usaha kafe kekinian yang bangkrut setelah 6 bulan, proyek impor barang dari Tiongkok yang modalnya tidak pernah kembali, hingga ide-ide aplikasi startup yang hanya berhenti di atas kertas. Aku mengabaikan semua sinyal bahaya itu. Kerahasiaannya soal keuangan, alasan-alasan tak masuk akal atas minimnya penghasilannya, semua itu kutepis karena aku ingin percaya bahwa kami adalah sebuah tim. Aku ingin percaya pada janji manisnya di awal pernikahan, bahwa sebagai suami, ia akan menjadi tulang punggung keluarga. Namun kenyataannya, tulang punggung itu rapuh, dan akulah yang selama ini menopangnya. Hingga suatu malam, minggu lalu, sekitar pukul 2 dini hari, Reza membuat kesalahan fatal yang tak akan bisa ia selesaikan hanya dengan pesonanya. Aku sudah terlelap di kamar kami di lantai atas. Ia pasti menunggu sampai yakin aku benar-benar pulas sebelum menyelinap turun ke ruang kerjaku. Pekerjaanku di bidang keamanan siber telah mengajariku untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan. Tapi aku tak pernah menyangka harus menerapkan kewaspadaan itu di dalam rumahku sendiri, terhadap suamiku sendiri. Malam itu, dengan remang cahaya dari layar laptopku, Reza membuka salah satu akun kartu kreditku. Ia menyalin semua detailnya dengan teliti, mengambil beberapa foto dengan ponselnya, lalu kembali ke tempat tidur seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia pasti merasa sangat pintar, sangat licik. Keesokan paginya, saat aku sedang menikmati teh hangat di teras belakang, serangkaian notifikasi membanjiri ponselku. Aku membuka aplikasi mobile banking dan jantungku seakan berhenti berdetak. Tagihan hampir mencapai 800 juta rupiah. Pakaian dari butik desainer ternama di Plaza Indonesia, jam tangan mewah, dan yang paling mencengangkan, tiket pesawat kelas bisnis ke Paris. Perutku terasa mual saat semua kepingan teka-teki itu menyatu dengan sempurna. Reza. Tentu saja ini perbuatannya. Pria yang selama ini kupercaya, yang tidur seranjang denganku, telah mengkhianatiku dengan cara yang paling hina. Namun, alih-alih panik atau menangis, sebuah senyuman dingin terukir di bibirku. Kartu yang ia gunakan bukanlah kartu kredit pribadiku. Itu adalah kartu kredit umpan. Sebuah kartu yang secara khusus terhubung dengan program pelatihan yang aku kelola di kantor. Kartu itu dirancang untuk mengajari perusahaan-perusahaan cara mendeteksi dan merespons penipuan secara real time. Setiap transaksi yang terjadi, sekecil apapun, akan secara otomatis memicu peringatan tingkat tinggi yang langsung terhubung ke sistem internal kami dan, dalam kasus transaksi besar seperti ini, langsung ditandai untuk diselidiki oleh pihak berwenang. Reza tidak tahu. Suamiku yang pintar
itu tidak sadar bahwa ia baru saja menjadikan dirinya sendiri sebagai studi kasus utama dalam program anti penipuan yang kubuat. Ia mengira telah berhasil mencuri dari istrinya, padahal ia baru saja menyerahkan dirinya dengan sukarela ke dalam perangkap digital yang paling canggih. Ia pikir ia sedang memulai petualangan mewahnya, padahal ia baru saja memulai kehancurannya sendiri. Pagi itu juga, setelah sholat subuh dan menenangkan diri sejenak dengan zikir, aku langsung menelepon Rina, sahabatku yang juga bekerja sebagai pengacaraku di sebuah firma hukum ternama di bilangan Sudirman. Aku menceritakan semuanya secara detail, mulai dari kecurigaanku selama ini hingga penemuan bukti transaksi gila-gilaan tadi pagi. Rina terdiam sejenak di seberang telepon, mencerna setiap kata-kataku. Aku hampir bisa membayangkan keningnya yang berkerut serius. Namun, beberapa detik kemudian, yang terdengar justru ledakan tawa yang tak bisa ditahannya lagi. Tunggu, sebentar Syah, biar aku luruskan dulu, katanya di sela-sela tawanya yang renyah. Jadi, suamimu itu dengan gagah berani mencuri detail kartu kredit umpan milikmu? Kartu yang memang sengaja kamu pasang untuk program deteksi penipuan di kantor? Tepat sekali, jawabku. Suaraku terdengar tenang, namun ada nada kepuasan yang tak bisa kusembunyikan. Aku rasa dia tidak sadar apa yang dilakukannya. Dia mungkin berpikir sudah sangat pintar dan berhasil mengelabuiku. Pintar? Sergah Rina, tawanya kini berubah menjadi dengusan sinis. Dia itu tolol, Syah. Tolol kuadrat. Setiap gesekan kartu yang dia lakukan itu sama saja dengan mengirimkan laporan kejahatannya sendiri, lengkap dengan lokasi, waktu, dan jumlahnya. Apa pihak berwenang sudah menghubungimu? Belum, tapi aku yakin ini hanya masalah waktu. Sistem akan menandainya sebagai aktivitas anomali dengan nilai kerugian yang sangat besar, jelasku. Selama sisa minggu itu, aku memilih untuk diam. Aku memasak sarapan seperti biasa, pergi bekerja, dan menjalani rutinitas harianku seolah tidak ada yang terjadi. Aku ingin melihat sejauh mana Reza akan melangkah dengan kebodohannya ini. 2 hari kemudian, aku menemukan secarik kertas catatan yang ditempel di pintu kulkas, di sebelah daftar belanjaan mingguan. Sayang, aku perlu waktu sendiri dulu, mau menenangkan pikiran keluar kota. Jangan tunggu aku pulang ya. Aku tersenyum kecut membacanya. Menenangkan pikiran. Aku tahu persis apa arti dari kalimat itu. Dia sedang menggunakan uang hasil curiannya untuk bersenang-senang di luar negeri. Hidup dalam kemewahan yang selama ini hanya ada dalam angan-angannya yang kosong. Setiap malam, setelah menyelesaikan salat Isya, aku akan duduk di ruang kerja dan mengamati notifikasi penipuan yang terus masuk ke laptopku. Laporan itu bagaikan siaran langsung dari petualangan haramnya. Notifikasi pertama, butik Louis Vuitton di Avenue des Champs-Élysées, Paris. Tagihan lebih dari 200 juta rupiah. Aku membayangkan Reza berjalan dengan angkuh di sana, memilih tas dan dompet yang harganya setara dengan gajiku selama berbulan-bulan. Notifikasi kedua, makan malam mewah di sebuah restoran berbintang Michelin dengan pemandangan Menara Eiffel. Tagihan puluhan juta hanya untuk sekali makan. Pasti untuk memamerkannya di media sosial, membangun citra palsu sebagai pengusaha sukses. Notifikasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Hotel bintang 5, The Ritz Paris, pembelian jam tangan Patek Philippe, sewa mobil sport. Setiap notifikasi yang masuk terasa seperti kemenangan kecil, sebuah paku yang kutancapkan satu persatu ke dalam peti mati kebohongannya. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah tentang harga diri dan keadilan. Selama bertahun-tahun aku bekerja keras, menabung, dan hidup sederhana. Sementara ia hanya bermimpi dan mengeluh. Sekarang, ia sedang menikmati buah dari kerja kerasku dengan cara yang paling hina. Dan aku akan memastikan ia membayar setiap detiknya. Aku tidak merasakan sakit hati, yang ada hanyalah rasa puas yang dingin dan membekas.
Ia sedang menikmati surga sesaat yang ia curi. Tidak sadar bahwa setiap gesekan kartunya di sana sedang membangun neraka yang akan menyambutnya saat ia kembali ke tanah air. Dan aku akan berada di sini, menunggunya di depan pintu neraka itu dengan senyuman. 3 hari setelah rentetan notifikasi belanja dari Paris itu, sebuah panggilan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselku. Aku sedang berada di kantor, memimpin sebuah rapat, namun instingku mengatakan bahwa panggilan ini penting. Aku meminta izin sejenak dan mengangkatnya di sudut ruangan yang sepi. "Selamat siang, dengan Ibu Siti Aisyah." Suara di seberang terdengar berat, formal, dan berwibawa. "Betul, saya sendiri. Ini dengan siapa ya?" "Saya Inspektur Irawan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kami menghubungi Ibu terkait adanya laporan aktivitas mencurigakan bernilai sangat besar yang terdeteksi dari salah satu rekening kartu kredit atas nama Ibu. Apakah Ibu sadar akan hal ini?" Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. "Selamat siang, Pak Irawan." "Ya, saya sudah mengetahuinya." "Baik. Bisakah Ibu mengonfirmasi apakah transaksi-transaksi yang dilakukan di Paris selama 3 hari terakhir ini, pembelian barang mewah, pemesanan hotel, dan lain-lain, dilakukan oleh Ibu sendiri?" Tanyanya. Suaranya terdengar siap mencatat laporanku. "Bukan, Pak. Transaksi itu tidak saya lakukan." Jawabku dengan tenang. Terdengar jeda sejenak. "Baik, Bu. Kalau begitu, kita berhadapan dengan kasus pembobolan kartu kredit dan pencurian identitas. Apakah Ibu memiliki kecurigaan siapa yang mungkin bertanggung jawab?" Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang. "Ya, Pak. Saya tahu pasti siapa pelakunya." "Siapa?" "Suami saya, Reza Ramadan." Keheningan di ujung telepon terasa lebih lama kali ini. Aku bisa membayangkan Inspektur Irawan menghentikan catatannya. Mungkin sedikit terkejut. "Maaf, Bu. Suami Ibu?" "Betul, Pak." Aku melanjutkan, lalu menjelaskan keseluruhan situasinya. Aku terangkan bahwa kartu tersebut adalah properti perusahaan yang digunakan untuk program simulasi deteksi penipuan. Setiap transaksi sengaja dirancang untuk memicu berbagai level alarm di sistem kami. Aku juga menjelaskan bahwa aku memiliki semua log digitalnya, lengkap dengan alamat IP, lokasi geografis, dan jejak waktu yang sangat akurat untuk setiap transaksi yang dia lakukan. Terdengar suara siulan pelan dari seberang. "Ini kasus yang baru pertama kali saya dengar, Bu Aisyah," kata Inspektur Irawan. Nadanya kini terdengar sedikit lebih santai, bahkan mungkin sedikit terkesan. "Anda perlu datang untuk memberikan keterangan resmi dan menandatangani BAP. Tapi berdasarkan data awal yang sudah kami tandai dari sistem perbankan, ditambah penjelasan Anda barusan, suami Anda berada dalam masalah yang sangat serius." Sesuai rencana, sore itu Reza kembali. Tepat saat azan maghrib berkumandang dari masjid di dekat kompleks perumahan kami. Ia melenggang masuk ke ruang keluarga dengan lagak seorang raja yang baru kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan. Ia mengenakan semua hasil jarahannya. Setelan jas mahal, jam tangan berkilauan, dan sepatu kulit yang mengkilap. "Terima kasih ya sayang, buat upgrade-nya," ujarnya dengan senyum congkak yang ingin sekali kutampar. Tawaku yang tertahan sejak tadi akhirnya meledak juga. Reza mengerutkan kening, jelas sekali ia mengharapkan reaksi yang berbeda. Mungkin amarah, tangisan, atau setidaknya pertengkaran hebat. Tapi tawa. Itu membuatnya bingung. "Apa yang lucu, Syah?" tanyanya. Nadanya mulai tajam. "Oh, Mas Reza," kataku sambil menggelengkan kepala. "Kamu sebentar lagi akan tahu." Ia menjatuhkan tas duffel Gucci-nya ke lantai dengan bunyi gedebuk yang sombong. "Serius deh, Syah," katanya sambil melepaskan jasnya dan menyampirkannya di sandaran sofa. "Harusnya dari dulu kamu kasih tahu aku soal kartu itu. Bayangin betapa menyenangkannya hidup kita." Aku bersandar di konter dapur, melipat tangan di dada.
Dan menurutmu, bagaimana semua ini akan berakhir? Ia menyeringai sambil menendang lepas sepatunya. Kamu itu terlalu kaku soal uang. Lagian, memangnya kamu nggak mampu? Aku pikir kamu pasti akan memaklumi setelah lihat aku sebahagia ini. Anggap saja ini sebagian dari rezeki istri untuk membahagiakan suami. Keberaniannya yang tanpa batas, itu akan sangat membuatku murka jika tidak sebegitu menyedihkan. Aku menahan tawa, sadar bahwa setiap detik yang ia habiskan untuk membual adalah paku lain yang ia tancapkan di peti matinya sendiri. Jadi, jam tangan itu, tiket pesawat, hotel-hotel mewah, kamu pikir semua itu hadiah dariku? Bukan pikir lagi, katanya sambil menunjuk dirinya sendiri. Aku tahu, sudah saatnya kamu sedikit lebih santai dan tidak pelit. Aku tersenyum, senyum tipis yang tak menunjukkan apa-apa. Pasti. Begitu Reza menghilang ke kamar mandi, bersenandung dengan nada sumbang, aku segera mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada Rina. Dia sudah pulang, siap untuk bergerak. Balasannya datang seketika. Bagus, aku langsung hubungi Inspektur Irawan. Selama seminggu terakhir, Rina dan Inspektur Irawan telah bekerja dalam sunyi, menyusun kepingan-kepingan kasus yang memberatkan Reza. Setiap langkahnya telah terlacak, setiap transaksinya tercatat dengan cermat. Dari butik-butik mewah di Rue Saint-Honoré hingga hotel megah yang menghadap ke Sungai Seine di Paris, semua pengeluarannya yang serampangan melukiskan gambaran seseorang yang merasa tak tersentuh, yang percaya bahwa ia lebih pintar dari semua orang. Reza tidak tahu seberapa dalam ia telah menggali kuburnya sendiri. Inspektur Irawan telah meyakinkanku bahwa semua peringatan penipuan dari kartu umpan itu sudah cukup untuk memicu investigasi skala penuh. Kami akan membawanya untuk diinterogasi begitu ibu siap, katanya dalam panggilan telepon kami yang terakhir. Tapi saya sarankan, biarkan dia masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Semakin dia merasa percaya diri dan di atas angin, semakin mudah bagi kami untuk membuktikan niatnya. Sekarang, saat aku mendengar suara sumbang nyanyian Reza dari kamar mandi, aku merasakan ketenangan yang aneh, hampir seperti di luar nalar. Selama bertahun-tahun, aku membiarkannya memanfaatkan kepercayaanku, kebaikanku, dan stabilitas finansialku. Aku membiayai gaya hidupnya yang lebih besar, pasak daripada tiang, menutupi utang-utangnya, dan selalu memberinya kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kali ini, ia akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya meremehkanku. Setelah selesai mandi, Reza keluar dengan hanya berbalut handuk, rambutnya yang basah masih meneteskan air. Ia merebahkan diri di sofa dengan senyum puas, seolah ia adalah pemilik dunia. Kamu harusnya lihat Paris kemarin, Syah, katanya, sambil meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah jam tangan emas yang berkilauan. Toko-tokonya, restorannya, rasanya seperti mimpi. Kedengarannya luar biasa, kataku, bersandar di kusen pintu, menjaga jarak. Ceritakan lagi, Mas. Ia pun mulai bercerita dengan penuh semangat tentang liburan seminggunya itu. Tangannya bergerak-gerak dengan heboh, menggambarkan setiap detail yang tidak perlu tentang kualitas sampahnya di sebuah bar di puncak gedung. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sebuah dakwaan, sebuah pengakuan dosa yang bahkan tidak ia sadari sedang ia ucapkan. Ia tidak tahu bahwa aku sedang merekam seluruh percakapan itu dengan ponselku, yang kuletakkan tak jauh di atas meja. File rekaman itu akan langsung kuteruskan ke Inspektur Irawan, sebagai bukti tambahan yang tak terbantahkan. Dan bagian terbaiknya, kata Reza sambil mengangkat jam tangan itu untuk mengaguminya. Tidak ada seorang pun yang curiga, bahkan kamu sekalipun. Keesokan paginya, aku bertemu Rina di sebuah kedai kopi yang tenang di kawasan Senopati untuk memfinalisasi rencana. Dia tidak punya celah untuk membela diri, Syah, kata Rina sambil menggulir layar tabletnya, menunjukkan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Peringatan penipuan, catatan transaksi, lokasi GPS-nya di Paris,
dan ditambah rekaman pengakuannya semalam. Ini sudah kedap air. Inspektur Irawan sudah siap menjemputnya. Mereka sedang berkoordinasi dengan Polres setempat untuk melakukan penangkapan sore ini. Aku mengangguk. Beban dari semua ini akhirnya mulai terasa. Apa yang akan terjadi setelah itu? Dia akan menghadapi berbagai tuntutan, termasuk penipuan, pencurian identitas, dan penggunaan tidak sah atas rekening keuangan. Jelas Rina. Mengingat jumlah uang yang terlibat, hukumannya tidak akan ringan. Skenario terbaik untuknya. Dia mengaku bersalah, membuat kesepakatan, dan menghindari hukuman penjara. Skenario terburuk, dia bisa mendekam di balik jeruji besi selama bertahun-tahun. Sejujurnya, ada sebagian kecil dari diriku yang ingin merasa kasihan padanya. Tapi kemudian aku teringat senyum congkak di wajahnya. Cara ia memamerkan barang-barang curiannya tanpa sedikit pun memikirkan kerusakan yang telah ia sebabkan. Ini bukan sekadar kesalahan. Ini adalah pola keegoisan dan keangkuhan yang selama ini tidak bisa kulihat karena dibutakan oleh cinta. Malam itu, saat Reza sedang bersantai di sofa sambil asyik menatap layar ponselnya, aku mendengar suara ketukan yang tegas di pintu depan. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Aku berjalan ke pintu dan membukanya. Di sana berdiri Inspektur Irawan bersama 2 petugas berseragam. "Selamat malam, Ibu Aisyah," sapa Inspektur Irawan, nadanya profesional namun ramah. "Apakah Bapak Reza ada di rumah?" "Ada, Pak. Silakan masuk," kataku sambil menyingkir, memberi mereka jalan. Reza mengangkat kepala dari ponselnya, alisnya menyatu dalam kebingungan. "Ada apa ini?" tanyanya, duduk lebih tegak. Inspektur Irawan mendekatinya dengan wibawa tenang yang membuat ruangan terasa menyempit. "Reza Ramadan, Anda sedang dalam penyelidikan atas beberapa tuduhan penipuan kartu kredit dan penggunaan rekening keuangan secara tidak sah. Kami ingin Anda ikut bersama kami ke kantor untuk dimintai keterangan." Wajah Reza langsung pucat pasi. Kepercayaan dirinya menguap dalam sekejap. "Apa? Tidak, ini pasti salah paham," gagapnya. Matanya menatapku, mencari dukungan. "Aisyah, bilang sama mereka ini gila." Aku melipat tanganku di dada, sedikit memiringkan kepala. "Aku tidak tahu, Mas. Kamu kelihatannya sibuk sekali belakangan ini. Mungkin sebaiknya kamu jelaskan saja pada bapak-bapak ini." Saat para petugas membacakan hak-haknya dan menuntunnya ke pintu, Reza terus meronta. "Kamu tidak bisa melakukan ini, Syah. Ini jebakan. Kamu istriku, bukankah seharusnya kamu membelaku?" "Lucu sekali," kataku, bersandar di kusen pintu. Kukira kewajiban suami itu menafkahi, bukan mencuri dari istrinya. Sepertinya kita sama-sama baru belajar malam ini. Reza menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kesombongannya telah berganti menjadi keputusasaan yang telanjang. "Kamu tidak akan lolos begitu saja." Aku tersenyum. "Oh, Mas Reza, aku sudah." Pintu depan tertutup dengan bunyi klik yang tajam saat para petugas menggiring Reza keluar, meninggalkan ruang keluarga dalam keheningan yang canggung. Aku berdiri di sana sejenak, menatap ruang kosong tempat ia berdiri beberapa menit yang lalu. Jantungku masih berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena beban dari momen yang baru saja terjadi. Dia sudah pergi. Akhirnya, tak terbantahkan lagi, dia pergi. Aku berjalan ke sofa dan duduk perlahan. Kelegaan yang kurasakan begitu besar hingga terasa seperti beban fisik yang terangkat dari pundakku. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam kecemasan yang samar. Selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi terus-menerus meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasiku. Malam ini, semua itu berakhir. Namun, ini belum selesai. Belum sepenuhnya. Sekitar 1 jam kemudian, Rina menelepon. "Dia sekarang bersama Inspektur Irawan," katanya. Suaranya tenang namun tegas. Mereka sudah mulai menginterogasinya. Dari informasi awal yang kudapat dari inspektur, Reza sudah mulai mencoba memutarbalikkan cerita untuk kepentingannya sendiri.
Tentu saja, kataku sambil memutar bola mataku. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Reza, dengan wajah memelas dan nada suara yang dibuat-buat, mencoba memanipulasi para penyidik seperti ia memanipulasiku selama ini. Biar ku tebak, dia pasti berakting sebagai korban. Tepat sasaran, balas Rina dengan tawa kering. Dia mengklaim kamu memberinya izin untuk menggunakan kartu itu sebagai hadiah atas kesabarannya menemanimu meniti karir. Katanya, itu adalah bentuk bakti istri kepada suami. Tapi tenang saja, di antara jejak digital yang tak terbantahkan, catatan transaksi yang detail, dan rekaman pengakuan sombongnya semalam, dia tidak punya peluang sama sekali. Keesokan paginya, giliran Inspektur Irawan yang menelepon untuk memberikan perkembangan. Kami sudah mendapatkan semua yang kami butuhkan, Bu Aisyah, katanya. Suami ibu, maaf, calon mantan suami ibu, mengakui telah menggunakan kartu itu, tetapi bersikeras bahwa ia tidak tahu kartu itu terhubung dengan program deteksi penipuan. Dia mencoba menyalahkan kesalahpahaman ini kepada ibu. Terdengar persis seperti dia, kataku, bersandar di kursi kerjaku. Lalu, apa langkah selanjutnya, Pak? Kami akan melanjutkan proses hukum dengan tuntutan berlapis, jelas Inspektur Irawan. Dia menghadapi beberapa pasal penipuan dan penggunaan rekening keuangan secara tidak sah. Mengingat jumlah kerugian yang sangat besar, dia akan menghadapi konsekuensi yang signifikan. Kabar baiknya untuk ibu, program perlindungan pembeli dari pihak bank dan Visa telah menandai semua transaksi mewahnya. Semua dana akan dikembalikan ke rekening perusahaan. Ibu tidak bertanggung jawab sepeser pun. Rasa lega yang kurasakan begitu instan dan luar biasa. Selama berhari-hari, aku menanggung beban dari tindakan Reza. Khawatir entah bagaimana ia berhasil menemukan celah untuk lolos. Tapi sekarang, mendengar keyakinan dalam suara Inspektur Irawan, aku menyadari sepenuhnya skala kemenanganku. Terima kasih banyak, Pak, atas segalanya. Jangan berterima kasih pada saya, Bu, kata Inspektur Irawan. Kasus ini praktis menyerahkan dirinya sendiri kepada kami. Andalah yang menanganinya dengan sangat cerdas. Dampak dari penangkapan itu menghantam Reza lebih keras dari yang kubayangkan. Berita menyebar dengan cepat di antara teman-teman kami dan rekan-rekan bisnisnya. Kabar dari mulut ke mulut di grup WhatsApp dan pertemuan arisan lebih cepat daripada berita di televisi. Tidak butuh waktu lama sebelum citra yang telah ia bangun dengan susah payah sebagai suami yang menawan, pengusaha yang santai dan sukses, mulai runtuh berkeping-keping. Diana, perempuan yang selama ini kuduga menjadi selingkuhannya, tampaknya langsung mencampakkannya begitu mendengar kabar penangkapannya. Barang-barang mewah bermerek yang ia pamerkan disita sebagai barang bukti. Tiket-tiket pesawat yang telah ia pesan dibatalkan. Dan rekening bank pribadinya yang isinya tak seberapa, itu dibekukan oleh pihak bank. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Dengan firasat buruk, aku mengangkatnya. Dan benar saja, itu adalah Reza. Ia pasti meminjam ponsel pengacaranya. Syah, ia memulai. Suaranya rendah dan tegang. Aku perlu bicara denganmu. Aku tidak bisa menahan tawa sinis. Mas Reza, satu-satunya orang yang perlu kamu ajak bicara sekarang adalah hakim di pengadilan nanti. Tolong Syah, katanya. Nadanya berubah menjadi putus asa. Aku salah. Aku mengaku salah. Aku tidak bermaksud sejauh ini. Tidak bermaksud? Tidak bermaksud apa? Potongku, suaraku dingin menusuk. Tidak bermaksud mencuri hampir 1 miliar rupiah dariku. Tidak bermaksud berharap aku tidak akan menyadarinya. Atau tidak bermaksud mengandalkan kebutaan dan kelapangan hatiku untuk menghentikanmu. Hening panjang di seberang sana. Akhirnya, ia bergumam. Kukira kamu mencintaiku. Aku menarik napas tajam, amarahku yang tertahan akhirnya mendidih. Aku memang mencintaimu, Mas. Aku mencintai sosok pria yang kukira adalah dirimu. Tapi pria yang mencuri dariku, yang membohongiku, yang mengira dia bisa lolos begitu saja.
Itu bukan seseorang yang bisa kucintai. Sebelum ia sempat menjawab, aku menutup telepon. Seminggu kemudian, Rina menelepon dengan kabar terakhir. Dia menerima kesepakatan hukum, jelas Rina. Dia mengaku bersalah untuk semua tuduhan. Jaksa setuju untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Aku terdiam, menunggu kelanjutannya. Dia berhasil menghindari hukuman penjara, lanjut Rina, tapi ada syaratnya. Dia harus mengembalikan setiap sen yang coba dicurinya, ditambah denda yang tidak sedikit. Dia juga dihukum melakukan kerja sosial selama 200 jam. Dan yang paling penting, namanya sudah masuk daftar hitam Eslik OJK. Reputasinya di dunia perbankan hancur total. Kerja sosial apa? Tanyaku penasaran. Membersihkan fasilitas umum, taman kota, halte bus, hal-hal seperti itu. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirku. Itu setimpal. Sangat, Rina setuju. Dia selalu menginginkan kehidupan kelas atas. Sekarang, biarkan dia melihat bagaimana rasanya hidup di sisi yang lain. Kamu menangani ini jauh lebih baik daripada kebanyakan orang, Syah, kata Rina sebelum menutup telepon. Setelah panggilan itu berakhir, aku merenungkan kata-katanya. Lucu sekali pikirku. Selama bertahun-tahun, aku berpikir bahwa Reza, dengan segala pesona dan ide-ide besarnya, adalah perekat dalam pernikahan kami. Aku mengira ambisinya, meskipun seringkali kosong, adalah yang membuat kami terus bergerak maju. Aku selalu berusaha menjaga nama baiknya sebagai suami, menutupi kegagalan bisnisnya, dan meyakinkan diriku sendiri bahwa peran seorang istri adalah mendukung. Bahkan ketika dukungan itu terasa seperti membuang garam ke laut. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan sangat jelas. Akulah yang menopang segalanya. Aku adalah fondasi, pilar, dan atap dari rumah tangga ini. Dia hanyalah beban mati yang indah, parasit yang menempel pada stabilitasku, sambil berlagak seperti kepala keluarga. Hari ketika akta cerai dari pengadilan agama itu tiba, aku merasakan getaran aneh di tanganku. Surat itu datang dalam amplop coklat sederhana yang terasa terlalu kecil untuk memuat sesuatu yang begitu monumental. Aku membukanya dengan hati-hati. Mataku memindai baris-baris kalimat hukum yang kaku, sampai aku menemukan kata-kata yang paling penting. Telah berkekuatan hukum tetap. Malam itu, setelah menyelesaikan sholat Isya, aku tidak langsung beranjak dari sajadahku. Aku duduk di sana, di keheningan apartemen yang kini terasa sepenuhnya milikku. Udara terasa berbeda, lebih ringan, lebih bersih. Tidak ada lagi energi negatif dari kebohongan dan kepura-puraan yang selama ini memenuhi setiap sudut ruangan. Aku menundukkan kepala dan melakukan sujud syukur. Dahiku menyentuh dinginnya lantai saat aku berbisik dalam hati. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberiku kekuatan untuk melewati semua ini. Terima kasih karena telah menunjukkan kebenaran, sepahit apapun itu. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Ini bukanlah akhir dari sebuah pernikahan. Ini adalah awal dari sebuah kehidupan yang akhirnya bisa kusebut milikku sendiri. Dalam keheningan itu, aku teringat kembali pada momen ketika Reza melangkah masuk ke pintu itu, memamerkan barang-barang curiannya dan mengejekku atas upgrade yang ia berikan pada dirinya sendiri. Dia begitu percaya diri, begitu yakin akan kecemerlangannya sendiri. Dan sekarang, dialah yang membayar harganya. Bukan dengan kemewahan, tetapi dengan seragam oranye petugas kebersihan di taman kota. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari kebohongannya, bebas dari egonya, bebas dari beban untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bab tentang Reza dalam hidupku telah kututup rapat-rapat untuk selamanya. Kini, di hadapanku terbentang lembaran-lembaran baru yang masih kosong, siap untuk kutulis dengan kisahku sendiri. Apartemen terasa begitu sunyi di hari-hari setelah penangkapan Reza. Barang-barangnya sudah tidak ada lagi. Sebagian besar sudah kudonasikan, sisanya yang tidak seberapa,
Itu ia masukkan ke dalam tas duvelnya malam itu. Anehnya, ruangan ini tidak terasa kosong, justru terasa lebih lapang dan ringan. Seolah-olah beban pengkhianatannya secara fisik telah terangkat dari setiap sudut. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa duduk di rumahku sendiri, tanpa merasakan bayang-bayang kehadirannya yang menyesakkan. Rina mampir pada suatu sore untuk mengantarkan beberapa dokumen akhir yang perlu kutandatangani. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya. Duduk di sofa dengan sikapnya yang lugas seperti biasa. "Lebih baik dari yang kuduga," aku mengakui, sambil menyodorkan secangkir teh melati hangat kepadanya. "Aneh, tapi aku bahkan tidak merasa marah lagi, Rin. Hanya lega." Ia tersenyum penuh pengertian. "Itu karena kamu sudah menang, Syah. Kamu bukan hanya selamat dari semua ini. Kamu keluar sebagai pribadi yang lebih kuat." Aku merenungkan kata-katanya saat kami memeriksa dokumen-dokumen itu, menyelesaikan detail akhir dari kewajiban restitusi finansial Reza. Ini bukan hanya tentang uang, meskipun mengetahui ia harus membayar kembali setiap rupiah yang ia curi hingga lunas, memang memberikan kepuasan tersendiri. Ini adalah tentang merebut kembali kemandirianku, harga diriku yang selama bertahun-tahun terkikis oleh manipulasi dan keegoisannya. Seminggu kemudian, surat keputusan cerai yang resmi tiba, diantar dalam sebuah amplop sederhana yang sama sekali tidak mencerminkan besarnya perubahan hidup yang dibawanya. Aku memegangnya sejenak, membiarkan bobotnya meresap sebelum merobeknya dengan hati-hati. Aku duduk di meja makan, surat itu di tanganku, dan membiarkan diriku sejenak merenung. Ini bukanlah kehidupan yang kubayangkan ketika aku menikah dengan Reza. Dulu, aku membayangkan sebuah keluarga yang sakinah, kemitraan yang didasari amanah, dan masa depan yang dibangun di atas kepercayaan. Tapi sekarang, saat aku melihat sekeliling rumah yang telah kubangun kembali untuk diriku sendiri, aku sadar aku memiliki sesuatu yang jauh lebih baik. Kebebasan, kejernihan pikiran, dan kesadaran bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang pernah kukira. Lina, sahabatku sejak kuliah, datang malam itu dengan membawa sekotak martabak manis kesukaanku. "Untuk awal yang baru," katanya sambil mengangkat gelas tehnya. "Dan untuk sampah masyarakat yang baru saja kamu buang dari hidupmu." Aku tertawa, mendentingkan gelasku ke gelasnya. Untuk tidak akan pernah lagi menerima sesuatu yang kurang dari yang pantas kudapatkan. Selama beberapa minggu berikutnya, aku mulai menyusun kembali kepingan-kepingan hidupku yang baru. Aku mendekorasi ulang apartemen, mengganti sofa abu-abu gelap yang suram dengan sofa berwarna biru laut yang cerah, menambahkan tanaman hias di sudut-sudut ruangan, dan memajang karya-karya seni yang selama ini kusimpan di gudang, karena Reza menganggapnya aneh. Aku akhirnya mengambil liburan seorang diri yang sudah kuimpikan selama bertahun-tahun. Pergi ke Ubud, menyewa sebuah villa kecil yang menghadap ke sawah terasering, dan meresapi kedamaian yang hanya bisa datang dari meninggalkan segalanya untuk sejenak. Reza mencoba menghubungiku beberapa kali lagi. Melalui teman-teman kami yang masih canggung, melalui email dengan permohonan maaf yang berbelit-belit, bahkan melalui surat tulisan tangan yang menggelikan, yang isinya mengklaim bahwa ia telah berubah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Aku tidak menanggapinya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia telah membuat pilihannya, dan aku telah membuat pilihanku. Sesekali, aku masih mendengar kabar tentang hidupnya dari angin. Dia kesulitan mencari pekerjaan, reputasinya hancur oleh kasus penipuan itu. Dia terpaksa kembali ke rumah orang tuanya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tampaknya masih berpegang pada keyakinan bahwa ia bisa membujuk siapa saja untuk keluar dari masalah apapun. Aku tidak merasa kasihan padanya. Jika ada, aku merasa lega. Dia bukan lagi masalahku. Terakhir kali aku mendengar tentangnya adalah ketika seorang teman lama memberitahuku bahwa ia melihat Reza sedang bertugas membersihkan toilet umum di terminal bus sebagai bagian dari hukuman kerja sosialnya. Jas mahal dan sepatu kulitnya telah lama hilang,
digantikan oleh kenyataan pahit yang tidak pernah ia siapkan. Aku tidak memikirkannya lama-lama. Dia telah memilih jalannya, dan aku telah memilih jalanku. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemenku dengan segelas teh jahe hangat, merenungkan semua yang telah kulalui. Pengkhianatan, sakit hati, perjuangan untuk merebut kembali apa yang menjadi milikku. Semuanya telah membawaku ke momen ini. Dan meskipun tidak mudah, semua itu sepadan. Aku tidak lagi merasa marah atau getir tentang apa yang terjadi. Justru, aku merasa bersyukur. Pengkhianatan Reza telah memaksaku untuk menghadapi kekuatanku sendiri, untuk berhenti berkompromi dan mulai memprioritaskan diriku. Aku belajar untuk mempercayai naluriku, menghargai kemandirianku, dan tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain memegang kendali atas hidupku. Saat lampu-lampu kota Jakarta berkelip di kejauhan, aku mengangkat gelasku ke langit malam. Untukku, bisikku pelan, untuk memulai kembali. Dan dengan itu, aku menutup bab tentang Reza untuk selamanya, siap untuk menyambut apapun yang akan datang selanjutnya.